Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Insan Nurki Hidayat dari kelas 12 FPL 1 ingin mempresentasikan hasil dari UKK yaitu aplikasi perpustakaan sekolah. Nah, mari kita langsung aja ke websitenya. Nah, ini dia website saya yaitu aplikasi perpustakaan sekolah. Beginilah layoutnya. Ini navbar, ini untuk kontennya, main konten, ini untuk fiturnya. Langsung aja kita login ke admin dashboard. Kita menggunakan admin ya, username-nya. Untuk passwordnya admin 123. Enter. Ya. Yang pertama ada dashboard yang berisi total buku, total anggota, total pecahan. Untuk fitur pertama yaitu ada transaksi untuk melihat transaksi yang terjadi. Nah, untuk pertama mari kita melihat fitur apakah semua fiturnya bisa. Yang pertama yaitu tambah transaksi, memilih buku, memilih anggota yang akan ditransaksikan, memilih anggota untuk buku yang akan ditransaksikan. Kalau pinjam hari ini, tanggal kembali, otomatis tambah 7 hari, keterangan pinjam, status peminjamannya belum selesai. Nah, transaksi berhasil ditambahkan. Nah, ini kenapa tanggal pengembalian belum diisi? Karena bukunya itu belum dikembalikan ya. Nanti kalau pengen menambah tanggal pengembalian itu harus diedit dulu. Nah, tanggal pengembalian ini harus kita samakan, kalau enggak kena denda nanti ya. Bersama 14, harus pengembaliannya harus diselesaikan. Nah, transaksi berhasil diperbarui. Nah, apakah ini transaksi bisa dihapus? Tentu bisa. Terus, oke, transaksi berhasil dihapus. Untuk fitur kedua yaitu anggota. Kita bisa melihat daftar anggota di sini ya. Kita juga bisa menambahkan anggota. Nah, untuk kode anggota itu otomatis nama anggota, misal anggota, jenis anggota itu ada 3. Siswa itu untuk meminjam, guru juga. Pustakawan itu admin untuk mengelola admin dashboard. Tempat lahir Sidoarjo. Tanggal lahir 2007. Misal 2007 Januari tanggal 1. Alamatnya ya Sidoarjo juga lah. Untuk nomor telepon acak aja lah ya. Emailnya email ini ada. Email saya ini gitu. Tanggal daftarnya hari ini ya udah pasti. Masa aktifnya itu ya 1 tahun lah. Bulan jadi kalau udah itu harus sudah. Nah, ini status akun yang penting. Nanti untuk bisa melihat apakah status akunnya itu udah yes atau belum. Keterangan, no problem. Nah, ini untuk memilih profile. Profile ya terserah kalian lah ya. Saya mau coba-coba aja. Nah, ini username untuk login. Jadi pastikan harus diingat ya. Kita buat yang gampang aja. Insan. N-nya 2. Password ini karena di bypass jadi harus juga diingat-ingat. Minimal 8 karakter. Kayak ini kita tulis password aja gitu. Apakah bisa? Nah, tentu bisa ya. Ini tadi yang saya bikin. Kita lihat apakah benar. Anggota 5 insan. Username-nya benar ya. Mas, ini tanggal lahir juga benar. Foto anggotanya ini kenapa nggak bisa? Tapi seharusnya bisa ini ya. Yang lain ya, tuh bisa. Kadang bisa, kadang enggak. Nggak tahu kenapa.
Nah, ini juga bisa mengubah password. Status akun itu penting ya. Jadi kalau nonaktif itu tidak bisa login nanti usernya. Jadi harus diaktifkan. Astagfirullah. Ya, tanda tidak. Nah, mari kita coba fitur editnya. Fitur editnya kita ubah keterangannya jadi bau. Kita lihat apakah berubah? Berubah ya, bisa fiturnya. Coba kita edit fotonya, apakah bisa? Saya memilih gambar yang baru aja. Jadi kita harus namanya yang jelas ya. Kita coba update. Kita lihat apakah berubah. Tidak bisa. Kita coba fitur hapusnya. Hapus. Bisa ya fitur hapusnya ya. Nah, selanjutnya kita ke jenis anggota. Jenis anggota ini untuk melihat begini ya, kita coba tambah juga kode jenis anggotanya 05, semisal contoh maksimal pinjam ini untuk meminjam buku ya. Keterangannya contoh simpan. Nah, jenis anggota berhasil ditambahkan. Sekarang kita melihat fitur editnya. Misal kita ubah jenis anggota namanya menjadi contoh anggota maksimal pinjam satu. Apakah bisa? Cereng bisa. Selanjutnya kita coba fitur hapus. Nah, anggota berhasil dihapus. Nah, mari kita beralih ke fitur selanjutnya yaitu DDC. DDC ini saya tidak tahu apa ya, tapi kita coba. Kita lihat. Pilih rak. Oh, ini DDC ini berelasi ya. Relasi ke tabel underscore ra ini. Coba kita tambah dulu. Kode DDC ya terserah lah ya. DDC namanya contoh untuk keterangan contoh juga simpan. Nah, berhasil ya. Kita coba fitur edit. Rak, kita ganti ke rak C. Coba perbarui. Rak C. Berhasil ya teman-teman. Coba kita fitur hapus. Nah, bisa. Selanjutnya kita ke format. Format ya. Kita tambah format. Kode formatnya semisal contoh format kode format itu harus angka ya. Formatnya contoh, keterangannya contoh juga, simpan. Nah, bisa ya. Oh, kode format ternyata bukan angka ya. Kita edit, coba kita edit. Nah, contoh juga. Ini edit ya. Kita lihat apakah bisa. Nah, bisa ya. Kita coba hapus. Bisa. Selanjutnya kita ke tabel rak. Nah, untuk tabel rak ini kita otomatis ya harusnya. Kode raknya itu jadi otomatis. Jadi ditambah rak itu tidak ada kode rak karena sudah otomatis. Kita coba masukkan nama rak contoh, keterangan juga contoh. Kita simpan. Apakah nanti keluar? Otomatis keluar kode raknya. Kita edit. Apakah ada kode rak? Tidak ada. Karena itu otomatis jadi tidak bisa dirubah. Kita coba edit ini menjadi edit ya. Keterangannya edit. Nah, berhasil. Kita coba fitur hapusnya. Seret. Nah, menghapus ya. Bisa ya. Selanjutnya kita ke tabel penerbit. Nah, tabel penerbit ini tidak otomatis, tetapi disediakan contohnya di sini. Jadi adminnya seharusnya tahu mau ngisi apa. Nama penerbit, nama
penerbit PT-nya ya. Misal nama penerbitnya contoh aja. Alamatnya Jalan Contoh. Nomor teleponnya ya terserah kalian aja ya. Emailnya juga contoh email. Oh, fax ini angka ya maksudnya. Websitenya https contoh. Untuk kotak itu nama ya. Namanya ya contoh aja. Simpan. Bisa. Kode penerbitnya sudah ada ternyata. Jadi kita harus berbeda, tidak bisa sama. Kita coba yang 004. 004, nama penerbit contoh, alamat contoh, nomor telepon gini-gini aja, contoh, gini-gini aja, bebas, websitenya juga contoh, ini website nanti error ya, jadi harus gini, TTPS, contoh juga, kok bisa? Nah, bisa ya, kita lihat detail dulu, nah, kembali, kita coba edit, nama penerbitnya ya. Contoh penerbit. Apakah berubah? Kita lihat detail. Nama penerbit, contoh penerbit berubah. Selanjutnya kita coba fitur hapusnya. Set, berhasil ya, hilang ya. Nah, mari selanjutnya kita ke tabel pengarang. Tabel pengarang ini untuk melihat pengarang bukunya ya. Ini juga harus diawali dengan PG. Kalau enggak tidak bisa kayak tadi. Kita coba lihat, ini berarti PG keempat. PG. PG 4. Nah, ini contoh gelar depan DR aja ya. Nama pengarang kita contoh. Nama belakang PHD. Nomor teleponnya ya terserah lah ya. Asalkan jangan sama. Nanti bertabrakan. Contoh emailnya. Ya, contoh aja lah ya. Websitenya juga contoh. Biografi, contoh, keterangan, aktif. Simpan. Nah, bisa ya. Selanjutnya kita coba lihat detail. Nah, kode pengarang PG004, gelar depan DR, nama pengarang contoh, gelar belakang PHD, nomor telepon ini, emailnya ini, website ini, biografi, ini contoh keterangan aktif ya. Kita coba edit. Kita coba edit pada bagian biografi. Kita coba ini contoh edit. Simpan perubahan. Kita coba detail lagi. Biografinya keganti ya. Ini contoh edit. Nah, selanjutnya kita langsung ke tabel pustaka atau tabel yang terakhir. Nah, ini tabel pustaka itu untuk menambahkan buku nanti supaya muncul di halaman user. Kita coba langsung kita coba saja ya. Bentar. Untuk kode pustaka itu tidak harus diawali ya. Jadi langsung aja 4 asalkan tidak sama. Ini pilih DDC itu berarti ini berelasi ke tabel DDC ya. Kita pilih yang ada. Ini format pustaka juga berelasi ke tabel format. Kita pilih yang ada saja. Ini penerbit juga berelasi ke tabel penerbit. Ini juga pengarang berelasi ke tabel pengarang. Kita pilih yang ada saja. Jadi kita langsung aja. SBN tolong jangan sama ya. Cek aja karena ini contoh. Judul pustaka kita ambil contoh saja.
Judul pustaka kita ambil. Bentar, saya mau mencari novel dulu. Kira-kira novel apa yang bagus ya? Kita mencari novel dulu ya. Untuk contohnya, ini saja. Kok pencet gini? Kita download gambarnya ya. Simpan gambar. Ini file AV. Kita copy judulnya aja. Dashboard, judul pustaka. Kita cari gambarnya di sini. Ini aja ya. Simpan gambar sebagai download. Save. Nah, selanjutnya kita balik lagi. Tahun terbitnya kita asal saja, karena ini contoh, keywordnya samakan saja, keterangan fisiknya samakan, keterangan tambahan samakan saja, Spanyol baru. Abstraksinya kita copy untuk ininya ya. Abstraksi. Untuk gambar pustaka kita pilih yang tadi sudah di-download. Harga bukunya kita isi 10.000 saja. Kondisi buku bagus. Flag ya, nanti ini buat memunculkan di halaman user. Jumlah pinjamnya, jumlah buku ya. Ini ada satu saja. Nah, contoh. Denda terlambatnya kita pilih 1.000 saja. Nah, denda hilang sesuai harga buku. 10.000 kita simpan. Nah, seperti yang kita lihat ini ketambah ya. Kita coba lihat fullnya. Nah, kode pustaka 4, judul pustaka I Think I Love You. Tahun terbit 2017, ISBN-nya sama, keywordnya juga sama, keterangan fisik juga sama, abstraknya sama. Gambarnya juga sama ya. Harga buku 1.000. Harga bukunya ternyata salah memasukkan tadi ya. Nanti kita coba fitur editnya langsung. Coba kita edit. Harga bukunya 10.000 kita tambah 0 lagi. Perbarui. Kita coba lihat apakah keganti fitur editnya. Nah, keganti ya fitur editnya, harga bukunya 10.000. Kita kembali, kita coba fitur hapusnya. Seperti yang kita lihat tadi udah kehapus ya. Nah, berarti ini semua fiturnya berjalan atau bisa. Nah, untuk selanjutnya mari kita beralih ke halaman user. Untuk halaman user kita harus login lagi, yaitu menggunakan username yang terdaftar. Sebelum ke fitur user, kita coba fitur registrasi dulu atau register. Kita coba masukkan nama lengkap di sini. Nama lengkap Insan Nur Rizky Hidayat. Jenis anggotanya kita hanya bisa pilih dua karena kita bukan admin, jadi tadi pustakawan tidak muncul karena pustakawan itu khusus admin ya. Tempat lahir Sidoarjo, tanggal lahir, tanggal lahir saya yaitu 2007 bulan 1. Untuk alamat kita masukkan Sidoarjo, nomor telepon kita ganti ya, email saya, pilih foto, kemungkinan bisa sih.
Antartika kita coba username-nya kita coba tadi Insan ya, N-nya 2. Passwordnya password aja ya, biar nggak bingung. Password, kita coba daftar, masih loading ya. Field keterangan does not have default value. Oh, ini error karena kita register tidak ada keterangan, jadi kita nullable dulu ya keterangannya di tabel anggota. Struktur, keterangan, ubah. Kita nullable dulu karena di halaman register itu tidak ada keterangan. Karena kalau kayak ada keterangan itu ya kayak kurang gitulah. Kita coba kirim lagi ya password daftar. Nah, bisa ya. Langsung coba kita lagi. Ini tidak bisa login. Nah, kita lihat tulisannya apa. Akun Anda belum aktif, silahkan hubungi admin untuk mengaktifkan akun. Nah, jadi kita harus mengaktifkan akunnya lewat admin atau menghubungi admin ya. Karena supaya aplikasinya itu aman dari anggota-anggota luar. Karena ini aplikasi khusus sekolah. Kita edit di sini. Nah, ini status akun harus diaktifkan. Keterangannya harap diisi. Ini karena tadi register tidak ada keterangan, jadi kita harus mengisi keterangan di sini. Registrasi. Update. Nah, seperti yang kita lihat ini sudah aktif ya. Coba kita langsung login lagi. Login ke halaman user. Insan. Ini password. Nah, bisa ya teman-teman. Ini selamat datang di perpustakaan sekolah Insan Nurifti Hidayat. Nah, untuk fitur di halaman user itu cuma ada dua, yaitu meminjam buku dan melihat riwayat transaksi. Nah, tanpa basa-basi langsung kita lihat aja. Kita coba fitur meminjam buku terlebih dahulu ya. Nah, di sini tuh daftar buku yang ada pada admin tadi, yang tabel underscore pustaka. Kita bisa melihat buku di sini. Kalau daftar Kalau admin menambah buku otomatis, maka di sini bermunculan buku banyak atau otomatis menambah di sebelah sini. Kita langsung coba fitur meminjam buku. Nah, kita lihat harga bukunya 25.000 ya. Don Quixote untuk judul bukunya ini SBN sesuai ya, ini sesuai. Ini tuh abstraksi. Kita coba reservasi. Nah, tanggal pinjamnya itu ini ya tidak bisa hari sebelumnya. Karena ntar supaya tidak terjadi kejahilan. Tanggal kembali otomatis maksimal pinjam 7 hari. Jadi lebih dari 7 hari akan terkena denda keterlambatan. Ini denda keterlambatan sudah sesuai buku ya, sesuai di tabel underscore pustaka. Tadi ada denda terlambat dan denda hilang. Nah, ini catatannya. Keterlambatan kurang dari 4 hari akan dikenakan denda keterlambatan. Jika keterlambatan 5 hari atau lebih, akan dikenakan denda kehilangan. Jadi, misal kita pinjam hari ini, tanggal 7, keterangan pinjam buat reservasi. Nah, selanjutnya kita melihat fitur transaksi untuk melihat transaksi kita sudah terjalan atau belum. Nah, ini sudah
terpinjam ya, tapi belum pengembalian, belum dikembalikan. Jadinya tidak ada denda. Kita coba ke admin dulu. Karena ini kalau sudah begini harusnya melapor ke adminnya. Kita coba login dulu, kita pindah ke admin lagi. Salah. Admin 123. Kita lihat di transaksi. Nah, ini kita edit ya. Kita edit tanggal pengembaliannya. Misal ini kan tanggal 14. Kita coba misal itu si user itu mengembalikannya telat tanggal 15. Berarti status peminjamannya otomatis selesai karena dia sudah melapor. Nah, transaksi kita lihat ke halaman usernya tadi. Sesuai transaksinya, nah tanggal kembali 5, tanggal pengembaliannya 2025 bulan 2 tanggal 15. Tidak sesuai dengan tanggal kembalinya yang diisi pada form reservasi tadi. Jadi, dia dikenakan denda keterlambatan yang berjumlah Rp20.000. Untuk menghilangkan status denda, ini harus membayar dulu. Nah, setelah misal itu sudah membayar, si user ini, admin mengubah tanggal pengembaliannya di halaman adminnya, tentu saja. Ini bisa dirubah ya. Jadi setelah misal usernya sudah membayar, tanggal pengembaliannya disesuaikan, set, ini disimpan, kita login ke halaman user lagi, kita lihat apakah berubah. Nah, berubah ya, jumlah dendanya jadi menghilang, karena itu harusnya sudah selesai membayar denda. Nah, sekian presentasi dari saya ya. Nah, sekian hasil UKK dari saya Insano Rifki Hidayat kelas 12 RPL 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.